Sebelum kita membuka dialog interaktif, saya tadi pertanyaannya ke Ibu Retno. Ibu Retno, pertanyaan sama tadi. Kenapa ketika zonasi yang menjadi seleksi ketika zonasi alamat sama, jarak dekat sama, tapi melalui usia yang dipilih? Iya, karena memang aturannya demikian gitu. Kalau kita gampang bicara tentang peraturan, di dalam Permendikbud 44 pasal 25 jelas menyebut itu. Itulah yang diakomodir oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, sekarang pertimbangan Kemdikbud apa? Kenapa kemudian faktor usia? Nah, sebenarnya faktor usia itu bukan yang utama. Yang utama tetap zona. Hanya saja kalau Bapak Ibu mendaftarkan anaknya ke satu sekolah A, misalnya SMA A, tapi daya tampung SMA A adalah 300. Lah, anak Bapak Ibu karena misalnya usianya tinggi, dia tentu kalau di dalam pendaftaran akan berada pada posisi di atas kalau usianya sudah di atas rata-rata. Tetapi bagi anak kita yang usianya muda pasti akan kegeser karena posisinya itu. Tapi kalau daya tampung 300 yang daftar cuma 280, anak Bapak Ibu umurnya 13 pun ya lolos di SMP itu gitu. Artinya ini digunakan ketika daya tampung sekolah itu melampaui. Jadi kalau melampaui, seleksi apa yang dilakukan? Kan nggak pakai nilai lagi. Maka seleksi itu dilakukanlah dengan cara usia. Nah, faktor usia ini upaya pemerintah membenahi seluruh tingkatan ketika nanti anak-anak yang SD ini tidak diajarkan kalistung ketika usianya belum 7 tahun. Karena itu bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologi seorang anak, dan itu didasarkan pada riset. Jadi kelak kalau kita mau nyekolahin anak kita gitu, maksud pemerintah begitu, mikir, oh jangan terlalu muda nih masuk SD-nya, karena nanti di SMP dan SMA-nya bisa terhambat. Dengan demikian negara memaksa warga negaranya untuk patuh pada jangan ngajarin anak kalistung dan jangan nyekolahin anak pada usia sebelum 7 tahun di SD agar tumbuh kembang anak ini lebih optimal. Itu sebenarnya maksud pemerintah. Baik, itu maksud pemerintah. Kita coba buka line telepon, tadi kita sudah sampaikan. Sudah ada yang masuk? Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dwi di Kelapa Gading. Baik, Ibu Dwi saat ini sedang mengajukan PPDB begitu ya? Untuk anak Ibu masuk SMP, SMA? SMP, Pak. Oke, kesulitannya apa? Keluhannya apa, Bu? Iya, jadi keluhannya kalau saya tadi sedikit dengar apa yang disampaikan Pak Wagub, bahwa sama sekali seleksi umur tidak menjadi prioritas utama, tapi pada kenyataannya sepertinya tidak seperti itu, Mas. Karena berdasarkan official PPDB DKI, itu tidak ada keterangan seleksi berdasarkan jarak. Yang tertulis adalah seleksi berdasarkan usia. Dan itu terbukti juga dengan kalau kita memantau hasil tes seleksi jalur afirmasi hari ini, yang akan berakhir besok jam 2 siang, itu tidak ada komponen jarak rumah ke sekolah yang disertakan dalam data itu. Data yang disertakan hanya data umur, dan berdasarkan saya cek di beberapa sekolah, rata-rata adalah anak yang diterima untuk jalur SMP adalah 14 tahun ke atas dan batas bawahnya masih 13 tahun ke atas. Jadi anak dengan yang masuk dengan normal udah otomatis terbuang. Gitu. Oke, kita tangkap maksudnya, mungkin bisa ditanggapi Ibu Retno. Pertama, ini kan belum pengumuman ya, karena proses afirmasi baru berakhir besok ya hari, dan nanti akan ada proses pengumuman pada setelah pukul 15 ditutup, tidak lama lagi nanti akan diumumkan siapa saja yang diterima dan siapa yang tidak. Nah, kenapa kemudian tidak memunculkan jarak? Karena DKI tidak pakai jarak rumah ke sekolah. Kalau Ibu dan Bapak melihat wilayah lain pakai jarak dari rumah ke sekolah. Bu Retno, ada penelpon lagi. Halo, selamat petang. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Munaro. Ya, Ibu Munaro dari mana dan sedang mengajukan anaknya PPDB untuk masuk wilayah SMP, SMA? Saya tinggal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian rencananya anak saya akan masuk ke SMP tahun ini. Yang jadi keluhannya bagaimana, Ibu? Saya tadi sempat dengerin beberapa statement dari Ibu Retno, kemudian Pak Wagub. Kalau kita berdebat lagi soal masalah usia, kayaknya udah mentok ya, gitu. Kalau saya dengarkan gitu. Tapi yang mau saya tekankan di sini, ini permasalahannya bukan hanya sebatas usia, tapi lebih kepada mental anak-anak. Kenapa soal mental anak-anak? Saya sebagai orang tua khawatir, Mbak. Anak saya yang saya didik dengan baik di rumah, bisa rusak di luar rumah karena bertemu atau bergaul dengan anak yang usianya jauh di atasnya. Yang mungkin ya, sudah ada yang mengenal pacaran, merokok, atau mungkin sudah ada yang melihat video-video seks.
Karena apa? Rentan usianya mereka dengan anak saya sangat jauh. Oke. Kemudian ada kemungkinan anak-anak yang usianya muda bisa dibully atau ditekan oleh teman sekelasnya atau seangkatannya sendiri yang usianya di atasnya. Hal-hal semacam ini dipikirkan nggak oleh pemerintah? Oke. Kalau tadi dibilang bahwa pemerintah ingin agar anak-anak yang ekonomi rendah atau putus sekolah dapat bersekolah kembali, itu kan ada jalur afirmasi ya, yang kuotanya 25%. Lalu kenapa jalur zonasi yang seleksinya harus usia juga? Di mana parameternya bahwa anak yang berusia tua yang masuk lewat zonasi itu adalah anak berlatar belakang ekonomi rendah? Nggak ada kan, Mas, Mbak? Coba. Nah, terus tadi saya juga sempat melihat ya, yang tadi video yang ditampilin tuh sebelumnya tuh, di segmen sebelumnya yang dirilis oleh Disdik. Kalau menurut saya yang anak-anak putus sekolah, memang Baik. putus sekolah sosial ekonomi rendah memang harus punya masa depan yang bagus, harus bisa sekolah lagi. Tapi menurut saya itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab anak-anak yang berprestasi, baik. yang punya ini harus dikorbankan gitu loh, Mas. Baik. Mbak. Ya, baik. Baik, Ibu Munaro, terima kasih dari Cengkareng kami tangkap keluhannya tadi. Ibu Retno, ada keluhan tadi dari Ibu Munaro? Ya, juga dengan Bu Dwi lah ya sekalian tadi. Jadi gini, yang tadi ditakutkan secara psikologis itu sesuatu yang belum tentu juga terjadi sebenarnya. Jadi berdasarkan data di Disdik sendiri, sebenarnya anak-anak yang usianya melampaui itu tidaklah banyak jumlahnya. Jadi kalau berbicara papan atas dan papan bawah ini sebenarnya minim jumlahnya. Jadi artinya apa yang ibu khawatirkan nanti akan punya pengaruh belum tentu. Belum tentu juga anak-anak ini adalah yang lebih tua adalah sebagai anak-anak pembuli. Tentu kita juga tidak bisa menyimpulkan seperti itu gitu ya. Dan sistem sekolah yang harus dibangun untuk melindungi semua anak. Dan kalau kemudian anak ibu mengalami bully pun kan ada cara-cara untuk mencari pertolongan, misalnya melapor ke P2TP2A, ke KPAI dan lain-lain. Nah, terkait dengan tadi ya, kembali ke soal usia. Nah, jadi gini loh, ibu juga kayaknya kebalik-balik antara afirmasi, zonasi dan lain-lain. Jadi gini, seluruhnya itu berbasis zonasi kecuali prestasi. Jalur prestasi lah yang tidak berdasarkan zonasi maupun tidak berdasarkan usia. Jadi kalau ibu tadi sudah ngedidik anak, nilainya tinggi dan lain-lain, maka masuklah jalur zonasi, masuklah jalur prestasi. Namun ibu, kalau ibu berada pada posisi di, misal tadi di Cengkareng, di Kelapa Gading, ada berapa kelurahan di situ. Jadi basis DKI ini, kenapa tidak pakai jarak rumah? Karena jumlah sekolah di DKI mencukupi. Jumlah sekolah di DKI itu tertinggi se-Indonesia. Dia punya SD negeri lebih dari 2.000 SD negeri, dia punya SMP 358, dan dia punya SMA itu 117 negeri dan 70 SMK negeri. Nah, atas dasar ini DKI memang satu kelurahan bisa punya banyak sekolah, tapi DKI itu menerapkan satu sistem seluruh kelurahan. Jadi kalau saya misalnya punya 4 kelurahan nih Mbak, saya ini tinggal di Kelapa Gading juga. Lalu saya itu secara jarak lebih dekat ke SMP yang berada di Kayu Putih misalnya, atau SMA di Kayu Putih, SMA 21 misalnya. Nah, padahal saya Jakarta Utara dan di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, kelurahannya juga Kelapa Gading Timur. Tetapi sebagai zona beririsan atau bersisian, beririsan begitu, saya boleh menyeberang ke wilayah Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Timur tadi Kayu Putih kelurahannya, karena secara zona saya dekat. Nah, itu artinya sebenarnya ibu justru lebih punya keleluasan daripada menggunakan jarak sebagaimana wilayah lain. Wilayah lain itu kekurangan jumlah sekolah negeri. Kalau DKI itu memang kelebihan, maka sistemnya pakai kelurahan. Sesungguhnya ini memberi ruang kepada orang tua justru lebih banyak pilihan dan lebih punya banyak peluang untuk masuk. Intinya yang saya tangkap adalah sosialisasinya harus lebih tajam lagi dari pihak pemerintah sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa dimengerti semua pihak. Terima kasih Bu Retno, terima kasih pada penelpon tadi dan juga Pak Wagub tadi sudah bergabung sama kami di segmen sebelumnya.